Siap. Beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak semua. Silakan duduk. Semua anak pagi hari ini bahagia? Bahagia, Ibu. Ada siswa yang kemarin sakit? Iya, Ibu. Kalau tidak ada siswa yang sakit itu berarti semua anak kuat dan siap untuk mengikuti proses pembelajaran di pagi hari ini. Untuk itu kita akan ada dalam proses berdoa untuk memulai kegiatan pembelajaran. Kepada ketua kelas sama isi mulai dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman Ibu Guru, sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa mengenai kegiatan kita masing-masing. Berdoa, mari. Berdoa sering-sering. Terima kasih Nona Simole sudah memimpin kita berdoa di pagi hari ini. Saya akan mengambil absen karena kelihatannya ada siswa yang tidak hadir di pagi hari ini. Nona Simole, berapa siswa yang hadir dan tidak hadir di hari ini? Yang tidak hadir saja. Tiga anak yang tidak hadir. Apia, hadir tidak ada ya? Simole, Nyopati Wael, Jessica, Juliana, Marcelo, Marcia, Dorisia, Mela Matimuri, Mevi Pati, Borel, Nasario Alfa. Ya, dua. Rafael juga hari ini tidak hadir. Isin, Sylvester Alfa. Ya. Sri, Tirsa, Wanita, Gisela, Jenny Gomul, Nadia, Asia 35, Victoria Bonlar, Novita Tiwayo. Itu absen kita di pagi hari ini. Jadi tadi mulai bilang ada siswa yang tidak hadir tapi kelupaan satu, ada satu yang izin karena ada duka. Nah, di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Jadi anak-anak akan diarahkan untuk melihat dia punya tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran dan materi yang hari ini akan dicapai oleh anak-anak untuk proses pembelajaran. Anak-anak tolong perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Ya, hari ini dia punya capaian pembelajaran. Perhatikan, ada JP yang hari ini anak-anak akan menganalisis. Di sini dia tulis menganalisis, mengevaluasi. Jadi semua anak perhatikan capaian pembelajaran peserta didik mampu. Peserta didik mampu menganalisis serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia yang dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan berbagai peristiwa lain yang terjadi di dunia pada periode yang sama meliputi kolonialisme dan imperialisme. Kalau membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme, koloni, imperialisme, imperator oleh menjadi secara langsung. Kalau imperialisme menjadi secara langsung, kolonialisme daerah jajahan. Jadi waktu mereka menjajah, mereka datang untuk mengambil hasil. Imperialisme, orang yang menjajah dia datang secara langsung untuk menjajah, untuk mengambil hasil rempah. Itu yang disebut dengan kolonialisme dan imperialisme. Tapi sebelum kita membahas mengenai capaian pembelajaran di hari ini, saya mau tanya, ada siswa masih mengingat pembelajaran minggu kemarin? Masih. Pembelajaran minggu kemarin itu kita bahas mengenai apa? Kemarin ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai Sultan Hasanuddin yang melakukan perlawanan terhadap VOC pada tahun 1660. Ya, jadi perlawanan Sultan Hasanuddin menghadapi sistem pemerintahan VOC. Berarti Sultan Hasanuddin menghadapi sistem pemerintahan Belanda. Tahu masih ingat tak? Jadi sistem kekuasaan daripada Sultan Hasanuddin itu dia berkuasa di daerahnya dan dia menghadapi sistem pemerintahan Belanda yang mau menguasai sistem pemerintahan yang ada. Kemudian siapa lagi yang masih ingat
sistem pemerintahan atau dia punya jalannya latar belakang atau peristiwanya dari pembelajaran selain sistem kekuasaan Hasanuddin. Ya, jadi silakan. Karena Madura yang berhasil menentukan semangat rakyat Maluku dalam melawan penindasan Belanda. Oh iya, Matimura dalam menghadapi sistem kekuasaan Belanda, itu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Patimura sehingga bisa mempersatukan orang Maluku untuk menghadapi penjajah. Siapa lagi yang masih ingat? Saya Bu. Ya, Sri silakan. Keinginan kuat Sultan Agung mengusir VOC disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kehadiran VOC mengganggu kesatuan negara dalam monopoli perdagangan. Iya. Monopoli perdagangan yang dikuasai oleh kekuasaan daripada VOC atau Belanda. Pada saat itu mereka berkuasa di daerah Jawa. Jadi itu sistem kekuasaan VOC atau sistem pemerintahan Belanda. Tadi anak-anak sudah membaca mengenai capaian pembelajaran yang akan dicapai di hari ini. Tetapi sebelum kita memulai proses pembelajaran di hari ini, pembelajaran minggu kemarin akan dievaluasi. Siswa masih mengingat atau tidak proses pembelajaran yang kemarin. Ada daftar checklist yang nanti saya bagikan kepada siswa, dan siswa akan mengisi daftar checklist ini, tulis nama 1 sampai 5, kemudian mengisi jawaban dari pertanyaan yang sudah ada di depan. Setuju? Ya, saya bagikan ya. Untuk dia punya asesmen awalnya. Isi langsung ke sebelah. Ya. Kita mulai dari asesmen awal dulu. Nanti baru saya jelaskan dia punya materi, dia punya tujuan pembelajaran lanjut untuk hari ini, dengan dia punya proses model pembelajaran yang dipakai seperti yang minggu kemarin yang kita pakai, masih sama dalam proses pembelajaran ya. Saya akan membuka soal, anak-anak perlu memperhatikan soal di depan. Ada 5 soal yang anak-anak akan isi. 5 soal ini anak-anak kerjakan. Ya, itu soal yang pertama, silakan baca lalu isi jawaban. Supaya anak-anak bisa tahu, oh ya saya punya kemampuan ini bisa mengingat proses pembelajaran kemarin atau tidak. Sultan Pamulang mengorbankan perlawanan terhadap Portugis, berikut yang bukan alasan Sultan Pamulang melakukan perlawanan terhadap Portugis. Perhatikan saya baca supaya cepat. Sultan Pamulang mengorbankan perlawanan terhadap Portugis, berikut bukan alasan Sultan Pamulang melakukan perlawanan terhadap Portugis. 1. A. Terbunuhnya Sultan Hairun saat melakukan kerjasama di benteng Sao Paulo. 2. Tindakan Portugis yang tidak mengenali nilai kemanusiaan terhadap rakyat Maluku. Yang ketiga, Portugis berusaha menguasai monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Yang D. Terbunuhnya Sultan Hairun saat berunding dengan Portugis di benteng Sao Paulo. Kemudian Sao Paulo. Yang E. Mempertahankan kedaulatan dan membalas dendam atas terbunuhnya sang ayah. Sang ayahnya adalah Sultan Hairun. Soal nomor 2 saya berpindah. Soal nomor 2, salah satu bukti Portugis melakukan monopoli perdagangan di Ternate, Maluku. A. Turut campur tangan dalam pemerintahan Ternate. B. Mendirikan benteng Sao Paulo di Ternate, Maluku. C. Bersahabat baik dengan Raja Ternate. D. Ikut berperan dalam menentukan harga rempah-rempah. E. Membantu kerajaan Ternate melawan Tidore. Soal yang ketiga, perhatikan di depan, saya baca sih tapi perhatikan depan. Yang ketiga, Sultan Pamulang mengorbankan perlawanan terhadap Portugis. Berikut yang bukan alasan Sultan Pamulang melakukan perlawanan terhadap Portugis. A. Terbunuhnya Sultan Hairun saat melakukan kerjasama di benteng Sao Paulo. B. Tindakan Portugis yang tidak mengenali nilai kemanusiaan terhadap rakyat Maluku. C. Portugis berusaha menguasai monopoli perdagangan. Masukin di depan saja. Rempah-rempah di Maluku. D. Terbunuhnya Sultan Hairun saat berunding dengan Portugis di benteng Sao Paulo. E.
mempertahankan kedaulatan dan membalas sudah bisa? Soal yang keempat, rakyat Ternate terhadap Portugis mencapai puncak pada tahun 1570 di bawah pimpinan Sultan Hairul, Sultan Iskandar Muda, Sultan Babula, Sultan Ali Musyafatsyah, Sultan Nuku. Ada pertanyaan apa? Soal yang kelima, Ternate minta bantuan kepada Portugis agar mendirikan benteng Ternate yang berguna untuk menghindarkan serangan musuh benteng yang didirikan Portugis. Paulo Sao, Berlin, Sao Paulo, João Margo, kemudian tembok kalau selesai, over jawabannya langsung maju ke depan. Perjawabannya langsung ke depan. Langsung anak-anak. Over perjawaban ke depan. Sudah? Ini sama ya. Oh, ke depan saja. Kemudian perhatikan anak-anak, tolong perhatikan di depan ada video pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk awal pembelajaran ini. Silakan disimak. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita semua tahu bahwa negara Indonesia merdeka dan menjadi sebuah bangsa yang berdaulat pada tahun 1945. Tepatnya setelah Bung Karno dan Bung Hatta dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negara ini pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebelum era tersebut, wilayah yang kita kenal saat ini dengan nama Indonesia dikenal juga dengan nama Hindia Belanda, yang menunjukkan bahwa wilayah Indonesia saat itu merupakan wilayah otonomi yang diakui sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Tentu saja pendudukan Belanda di wilayah yang dikenal juga dengan nama Nusantara ini tidaklah tanpa mengalami perlawanan. Sejak upaya pendudukannya, bangsa asing tersebut sering menghadapi perlawanan dari pasukan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas sejarah tentang pendudukan bangsa Belanda di wilayah Indonesia dan beberapa perjanjian-perjanjian bersejarah antara bangsa Belanda dan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara atau Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Kembali lagi di channel Infois Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Bangsa Belanda pertama kali datang ke wilayah Nusantara adalah sekitar tahun 1596. Saat itu sekitar 4 kapal ekspedisi Belanda merapat di Pelabuhan Banten. Pada awalnya 4 kapal ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman datang ke wilayah Nusantara dengan tujuan untuk berdagang. Namun rombongan kapal ini mendapat penolakan dari penguasa Banten saat itu karena de Houtman dianggap arogan. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1598, ekspedisi Belanda lainnya tiba di Banten. Ekspedisi itu dipimpin oleh Jacob van Heck, Van Heemskirk, dan Van Werjik. Karena berhasil mengambil simpati dari penguasa Banten saat itu, rombongan Belanda itu pun kemudian diizinkan untuk berdagang di wilayah tersebut. Saat itu kedatangan bangsa Belanda ke wilayah Nusantara
adalah semata-mata untuk hubungan perdagangan. Tahun-tahun berikutnya karena meningkatnya persaingan perdagangan antara bangsa Eropa, kemudian dibentuklah perusahaan Hindia Timur Belanda pada tahun 1602 yang dikenal juga dengan nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau lebih akrab kita kenal dengan istilah VOC. VOC adalah perusahaan dagang yang diberikan hak otonomi oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan diplomasi hingga perang jika diperlukan di wilayah Asia untuk merebut wilayah-wilayah yang dianggap strategis bagi perdagangannya. Pada tahun 1619, perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC kemudian mendirikan markas mereka di Jayakarta dan merubahnya menjadi Batavia yang saat ini menjadi Jakarta. Setelah mereka berhasil menguasai wilayah tersebut dari Kesultanan Banten, pada pertengahan abad ke-17, Batavia merupakan markas terbesar VOC di Asia. Pada masa tersebut, VOC juga berhasil menangkal serangan dari Kerajaan Mataram. Lalu pada tahun 1641, Belanda berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Hal itu melemahkan posisi Portugis di wilayah Asia. Di tahun 1660, Belanda melalui VOC juga berhasil menguasai pelabuhan Sumatera dan mengusir Portugis dari wilayah tersebut. 7 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1677, Belanda berhasil menduduki wilayah Makassar di Sulawesi dan mengambil alih monopoli perdagangannya di bawah VOC. Pada abad ke-18, VOC telah berdiri kokoh di Kepulauan Indonesia. VOC telah membangun basis penting mereka di beberapa pelabuhan di Jawa, Maluku, dan sebagian Sulawesi, Sumatera, dan semenanjung Malaya. VOC mengendalikan perdagangan antar pulau sebagai bagian dari bisnis Asia mereka yang meliputi wilayah India dan Jawa. Demikianlah pemutaran video pembelajaran kita untuk proses pembelajaran yang pertama. Depan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di hari ini yaitu menguraikan perlawanan-perlawanan yang terjadi terhadap kolonisme di berbagai Indonesia. Anak-anak akan ada dalam pembagian kelompok yaitu perang Diponegoro, kelompok Padi, dan kelompok perang Aceh. Kemudian bersadar diri mampu menganalisis perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah dalam melawan kolonialisme di Indonesia. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran yang sebentar akan anak-anak bahas. Lalu kemudian lanjutannya yaitu kita kemarin memakai proses pembelajaran dengan model PBL. Lalu kemudian dalam proses pembelajaran itu anak-anak sudah diberikan pengertian oleh saya minggu kemarin, benar? Ya, di antara anak-anak ada yang bisa menjelaskan proses-proses pembelajaran PBL itu seperti apa? Boleh yang pertama apa itu? Apresiasi dan motivasi. Apresiasi dan motivasi. Terima kasih Nona Kesia. Kenapa Kesia? Ya. Yang kedua, apa boleh bilang bahwa proses daripada PBL yang kedua itu adalah Mengorganisasi peserta didik. mengorganisasi peserta didik. Itu berarti ketemu ada dalam proses pembagian kelompok. Lalu saya memberikan Anda punya LKP. Terima kasih Nona Masya. Kemudian siapa lagi yang mau menjawab? Ya, Pia silakan proses yang ketiga. Memimpin penyelidikan individu, anak-anak sudah ada dalam proses diskusi. Yang keempat siapa lagi? Yang keempat silakan Gisela. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya ada dalam proses diskusi. Kelima? Ya. Menganalisis dan mengevaluasi permasalahan. Ya, menganalisis dan mengevaluasi evaluasi pembelajaran dan anak yang mengambil kesimpulan benar. Bagaimana siapa yang ambil kesimpulan di kelas ini? Siapa yang ambil kesimpulan? Sri. Terima kasih atas semua jawaban dari anak-anak. Kelima anak yang boleh menjawab dari proses pembelajaran PBL yang sudah disampaikan minggu kemarin. Untuk kita berdiskusi juga minggu kemarin, kita ada dalam proses pembelajaran untuk perang. Nah, tadi sudah dijelaskan kolonialisme, imperialisme, kemudian perang Pattimura, perang yang didatangkan dari Sultan Agung dan sebagainya. Kemarin tadi sudah dijelaskan ya kemarin proses pembelajaran kemarin. Kemudian pemahaman bermakna yang dicapai oleh anak-anak di hari ini, yaitu anak-anak diharapkan mampu menjelaskan sumber-sumber sejarah dan mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme, penjajahan yang terjadi di Indonesia. Benar sekali. Itu dia punya sistem kekuasaan. Lalu kemudian ada satu pertanyaan, bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme? Siapa yang tahu?
perlawanannya seperti apa, kita memberikan apa kepada kolonial sehingga dia bisa pergi dari Indonesia. Perlawanan. Nah, terima kasih Esi. Jadi Esi jawab, perlawanan Ibu. Ya, terima kasih Nona Esi. Jadi ada perlawanan yang diberikan oleh bangsa Indonesia, usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sehingga rakyat Belanda, sistem pemerintah Belanda meninggalkan kekuasaan daripada Indonesia. Itu dia punya kalimat pemantik yang langsung ditangkap oleh siswa, ditangkap oleh salah satu siswa yaitu Nona Isi, terima kasih. Lalu kemudian anak-anak di pagi hari ini kita akan ada dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang pertama, kemarin saya sudah membagi anak-anak dalam kelompok. Kemarin dibagi dalam berapa kelompok? 3 kelompok. Lalu dia punya ketok-ketok kelompok kemarin, ketok kelompok yang diskusi kemarin angkat tangan, ketok kelompok yang kemarin, minggu kemarin. 1, 2, 1 ya, Anglin hari ini tidak ada, yang ada juga tadi saya bilang. Lalu kemudian di hari ini ada pertukaran daripada sebentar kamu diskusi, nanti ketok kelompoknya diangkat kembali ulang. Lalu dia punya moderatornya juga kamu atur untuk pembagiannya ulang kepada siswa yang nanti sebentar akan ada dalam pembahasan diskusi itu, ya, setuju? Sekarang nanti bagi di kelompok dulu, masing-masing kembali ke dia kelompok dari pembagian minggu kemarin. Silakan, saya suruh kamu ada dari masing-masing kelompok. Karena proses pembelajaran di hari ini yaitu coba yang pegang HP semua angkat HP di atas, dipegang di tangan, coba HP diangkat. Ya, di situ HP. Kenapa sampai saya dengan semua siswa mengangkat HP? Sebentar itu ada link yang nanti dibagikan oleh masing-masing ketua kelas kepada setiap anak. Karena di dalam link itu ada cerita tentang pembahasan yang akan dibahas oleh anak-anak di hari ini. Kita bahas tadi mengenai perang apa tuh? Perang di mana? Ponorogo. Perang apa lagi? Padi, perang Aceh. 3 perang itu sudah ada di link masing-masing ketua kelompok. Jadi sebentar itu sudah diangkat tadi saat kan saya tanya ketua kelompok itu kemarin itu yang mana? Sudah diangkat tangan? Angkat tangan tadi, lalu kemudian nanti kedua ini ketua kelompok yang pertama ini adalah Nyon Marcelo. Yang di sini ketua kelompoknya Nona Esi Mole, yang di belakang ketua kelompoknya adalah Nona Nadia Wahyuni. Itu ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompok sebagai dia untuk sebentar kamu pakai dalam proses mengisi LKPD. Tapi sebelum kamu isi LKPD, saya kasih tunjuk ini ada format di layar. Jadi sebentar ada anak kerja di kelompok, anak aktif di kelompok, maka dia akan dapat nilai. Ini LKPD yang akan dibagi. Perhatikan LKPD yang akan dibagi anak-anak. Yang pertama di sini yang kamu akan bacakan yaitu ada 3 gambar dari toko peristiwa, dari 3 kejadian itu, dan peristiwa itu ada 3 toko. Nanti kamu tulis itu, yang kamu dapat kelompoknya yang mana langsung tulis nama tokonya. Yang berikut nama peristiwa. Nama peristiwa, perhatikan sini. Nama peristiwanya di bagian di kelompok kamu apa, kemudian latar belakang peristiwa. Contoh latar belakang peristiwa Aceh. Dari latar belakang peristiwa Aceh, maka ada jalannya perlawanan, kemudian akhir daripada perlawanan. Kamu isi di dalam LKPD yang sudah saya sediakan ini. Nanti pengaturan dalam kelompok itu nanti diatur oleh ketua kelompok membagi kamu untuk mengerjakan LKPD ini. Kalau ada siswa yang tidak jelaskan masing-masing kelompok, dipersilakan untuk nanti sebentar untuk bertanya. Ya, saya bagi LKPD-nya ya. Satu kelompok 3. Kenapa saya bilang cuma bagi 3? Minggu kemarin itu saya kasih 1 orang dapat 1. Tapi karena tugas ini ada pembagian kerja, ada yang mengisi dia punya latar belakang, ada yang boleh mengisi dia punya perlawanan, ada yang mengisi dia punya akhir perlawanan. Makanya saya kasih 1 kelompok cuma dibagi 3 supaya 2 anak bisa mengerjakan. Lalu ketua kelompok itu dia berfungsi untuk melihat video sebentar untuk tampilannya ada di depan untuk presentasi kepada semua anak yang ada menunggu untuk presentasi dan menjawab dan juga bertanya untuk proses pembelajaran di hari ini. Saya bagi untuk kelompok yang di sini. Ini nama kelompoknya apa? Perang di Ponorogo. Ya, perang di Ponorogo punya ini nanti pilih Ponorogo tuh yang mana?
Lalu isi. Yang kedua, Ram Adli, silakan. Ya. Yang di sini punya Perang Aceh. Ya. Saya kasih kesempatan kamu berdiskusi 20 menit. Bisa? Ya, silakan berdiskusi ketua kelompok. Silakan berdiskusi ketua kelompok membagi dia punya teman-teman dalam kelompoknya. Silakan. Ketua kelompok jelaskan sejelas-jelas mungkin. Malaysia dengan Pakistan, terus diisi dengan Inggris, lalu kemudian dengan fisika. Nah, peristiwa terlama berjalan dengan berlawanan. Jadi dua pertama itu nama peristiwa, saya menang peristiwa tapi saya isi. Nanti kedua terlama, terus dimulai jalan perlawanan. Sudah bagi ya sih? Membahas soal yang pertama siapa? Soal yang pertama tentang dia di LKPD sama peristiwa kedua latar belakang siapa yang sudah dibagi sih? Iya, dua bekerja. Lalu kemudian di sini sudah bagi Nadia? Saya dengan kita nanti terlengkap tipsnya dengan kalian jalannya peristiwa, jalannya perlawanan, sedangkan ketiga perlawanan. Iya, siap. Silakan kerja di masing-masing kelompok. Silakan kerja. Silakan. Nanti kalau ada yang tidak jelas, kalau kamu tanyakan di saya. Saya persilakan. Silakan kerja 2 orang. Ibu, Ya, silakan isi. kan di sini di LKPD berkira nama peristiwa, latar belakang, jalan perlawanan, dan akhir perlawanan. Ini nanti dipresentasikan di muka kan? Ya nanti, ya saya arahkan dulu, saya lupa, minta maaf sebentar. Siswa presentasi semua di depan. Lalu kan sudah ada video-video di kamu tangan itu. Dalam waktu proses pembelajaran dan waktu proses presentasi, semua siswa maju ke depan, nanti ke kelompoknya langsung presentasi dengan video yang sudah tertera. Terima kasih Nona Esi mengingatkan saya, kembali saya tadi lupa. Semua siswa sudah ada buku di kamu punya tangan? Ya, silakan buka buku supaya dia punya pembelajarannya. Buka buku di situ. Perlawanan Sulawesi, perlawanan Padri ada di halaman 90. Semua buka buku di halaman 90 supaya kalau video dia lama bisa pakai buku. Karena buku adalah juga sumber pembelajaran
masing-masing kelompok untuk bagikan dia punya link. Silakan. Ya silakan Nona Tirsa. Ini kan Ibu tunggu di mana? ini kan tokoh-tokoh yang bersama sama. Nah ini kan ada perlawanan. Ini kan mau tulis struktur atau bagaimana? Oh iya. Ini kan tadi saya bilang tadi tuh, kalian dapat perang Aceh. Dari perang Aceh ini tulis nama tokoh dan perang Aceh itu berarti gambar nomor berapa? Nomor berapa? Coba perhatikan baik-baik. Lalu kemudian agen perlawanan tadi Nona siapa nih? Saya bilang bahwa ibu akan terlalu banyak ya, bisa pakai struktur saja. Satunya apa, duanya apa, tiganya apa supaya lebih bagus. Kalau tulis campur begitu juga kan orang malas membaca dan melihat, tapi kalau sudah tersusun kan sudah bagus. Setuju Nona Tirsa, terima kasih. Silakan kerja. Silakan kerja yang sudah bisa. Bagi tadi berapa orang juga. Ya silakan berproses, lalu tulis LKPD-nya harus diisi tuntas. LKPD-nya ini sama punya sudah diisi nih mantap. Tulisannya bagus sekali. Aceh memiliki, coba Nona baca yang pertama itu latar belakangnya. Aceh memiliki kehidupan yang sejati dengan menjadi pusat perdagangan daerahnya luas dan menjadi hasil penting seperti lada, hasil tambang serta hasil hutan. Karena itu dalam rangka mewujudkan Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Iya, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Itu berarti ada di dalam proses latar belakang dan sebab. Siap, boleh. Tidak ada pertanyaan lagi masing-masing kelompok, sudah jelas? Silakan kerja. Karena waktunya cuma sedikit KPD-nya selesai langsung saya tarik. Kalau sudah selesai langsung angka ibu kami sudah selesai kelompok 1 supaya langsung bisa presentasi. Kita sebentar tunggu teman dulu yang masih kerja. Sisa satu kelompok ini baru kita selesai karena sudah selesai jam, jadi langsung presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3.
Kalau kelompoknya Acil sudah selesai kerja, dengan kelompoknya Aceh juga sudah mau hampir selesai. Aceh itu sudah mau. Kalau yang satu materinya sudah selesai, dan satunya saja yang lagi disalin. Nah, teman satu baca saja supaya cepat. Pegang angkat dia LKPD itu, pegang LKPD-nya ini, baca. Karena artiannya matanya kurang terang. Baca kuat. Anak-anak, waktunya sudah selesai, maka kita akan ada dalam proses diskusi. Untuk itu kepada Nona Mevi Pati, untuk ada di meja Infokus laptop untuk mengarahkan teman-teman untuk memutar video dari 3 kelompok ini. Silakan Nona Mevi Pati, terima kasih atas kesediaannya. Kemudian anak-anak, karena waktunya sudah selesai untuk kita presentasi, maka saya akan mempersilakan kelompok 1. Tapi sebelumnya Nona Mevi sudah ada di depan untuk sebentar memutar video dari semua kelompok untuk proses presentasi di depan. Untuk itu kepada kelompok 1 yang akan membahas tentang peran Diponegoro dengan ketua kelompoknya Nyum Acelo, dan moderatornya adalah Nona Sri Wardela. Disilakan. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perang Diponegoro. Kami akan membahas sesuai dengan lampiran dan video yang akan kami tampilkan. Kepada Marcel Ibu. Perang Diponegoro terhadap Belanda. Latar belakang. Sebab-sebab umum. 1. Rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak. 2. Kaum bangsa merasa dikurangi haknya, misalnya tidak boleh menyewakan tanahnya. 3. Campur tangan Belanda di istana, misalnya dalam pengangkatan sultan, mengubah tata cara istana, sajian siri dihapus, dan orang-orang Belanda duduk sejajar dengan sultan. Sebab-sebab khusus. Pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin di Tegalrejo merupakan penghinaan, sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1825. Pembantu-pembantu Pangeran Diponegoro adalah Kyai Mojo, Sinto Ali Basa Prawiro Dirjo, dan Pangeran Mangkubumi. Pusat pergerakannya ialah di Selarong. Sistem yang dipergunakannya adalah perang Serbia dan perang Sabik. Jalannya perlawanan. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai dari tanggal 20 Juli 1825. Belanda dalam rangka membuat jalan baru memerintahkan untuk memasang anjir, pancang atau patok. Secara sengaja pemasangan anjir ini melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabut anjir tersebut. Berawal dari insiden anjir inilah meletus perang Diponegoro. Dalam perlawanannya, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, paman Pangeran Diponegoro, Ali Basya Sento Prawiro Dirjo sebagai panglima muda, Kyai Mojo dan Nying Ali Serang.
Untuk mengatasi perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan usaha dan budaya untuk memanfaatkan perlawanan sebagai berikut. Yang pertama, siasat benteng Stelsel yang dilakukan oleh Jenderal de Kock mulai tahun 1827. Yang kedua, siasat pemberian hadiah sebesar 20.000 ringgit kepada siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro. Yang ketiga, siasat di budaya Muslihat, yaitu bajakan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya ditangkap. Akhir perlawanan. Perang Diponegoro berakhir setelah Belanda berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan di kota Magelang pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap, kemudian diasingkan ke Semarang, Batavia, Manado, dan berakhir di Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Demikianlah hasil presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan sebab akibat dan sebab khusus terjadinya perang Diponegoro. Terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan yang kelompok 2 berikan. Ya, saya akan menjawab yang diberikan kepada kelompok 2. Sebutkan sebab umum dan sebab khusus terjadinya perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Penyengat perang Diponegoro dilatar belakangi oleh sebab umum dan sebab khusus. Berikut penjelasannya. Sebab umum terjadi perang Diponegoro adalah: 1. Belanda melakukan invasi terhadap masalah dalam Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, Belanda mengubah adat istiadat dan kebudayaan Kesultanan Yogyakarta. Dan yang ketiga, diterapkannya berbagai macam pajak dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, adanya kesenjangan ekonomi antara kaum pribumi dan kaum kolonial. Sebab khusus di perang Diponegoro yaitu Belanda memasang patok-patok menanda pembangunan, jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Demikianlah jawaban kami. Apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan dari teman lain? Kita silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Di sini saya akan bertanya, apa strategi yang dilakukan Diponegoro dalam menentang dan melawan VOC? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 2. Apa strategi pada perang Diponegoro? Dalam melakukan perang ini, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro melakukan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Cara itu dilakukan hingga membuat tidak ada bantuan dari luar yang datang. Ia juga mengirim utusan kepada para bupati dan ulama untuk bersiap melakukan perlawanan pada Belanda. Strategi lain yang digunakan adalah dengan tidak menganjing semua pihak bangsawan dan memilih mana yang bisa menjadi kawan atau lawan. Demikianlah jawaban kami. Apakah masih ada lagi? Kenapa ada perang yang disebut perang Diponegoro? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan yaitu kenapa ada perang disebut dengan perang Diponegoro. Kepada teman yang sudah bersedia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa ada perang disebut dengan perang Diponegoro? Perang Diponegoro adalah perang yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang bernama asli Raden Mas Antowirio. Perang tersebut juga disebut dengan Perang Jawa dan menjadi perlawanan terbesar pada Belanda. Karena dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Selain Perang Jawa, nama peperangan ini juga lebih dikenal dengan nama pemimpin perang, yaitu Perang Diponegoro. Demikianlah jawaban kami. Apakah masih ada lagi?
Saya ingin bertanya, berapa lama perang di Ponegoro terjadi? Ya, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan berapa lama perang di Ponegoro terjadi kepada teman yang sudah ditunjukkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan diberikan berapa lama perang di Ponegoro terjadi. Perang di Ponegoro adalah perang yang berlangsung cukup lama dengan wilayah yang luas. Perang ini pertama terjadi pada tahun 1825 hingga tahun 1830. Jadi perang itu terjadi selama 5 tahun lamanya dengan banyak korban jiwa. Di pihak Indonesia diperkirakan pada 200.000 orang yang menjadi korban. Sedangkan di pihak Belanda ada 15.000 korban jiwa. Pertempuran berakhir pada 28 Maret 1830 saat itu pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal de Kok. Agar pasukannya dibebaskan, Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dan kemudian diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Demikianlah jawaban kami. Apakah masih ada lagi? Jika tidak ada, apakah teman-teman sekalian sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Masih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai perang di Ponegoro dan juga sudah boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dari kelompok yang lain. Silakan duduk. Kita kasih aplaus langsung untuk kelompok 1. Anak-anak kita akan ada dalam ice breaking, semua pena, buku, semua ditaruh di meja supaya semuanya rileks. Anak-anak mau menyanyi lagu di sini, sana, di sana, kita menyanyi setengah dulu, 1, 2, 3. Di sini. Caranya begini, mama, 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 sini, 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 uangnya kita saja, itu saya punya tangan, siapa yang di sini, siapa yang di sini lagi ikut, di sini, sana, ikut saya tangan ke sana, ya, baik, kita mulai 1, 2, 3, mama, ulang ke sana, nanti balik tangan 1, 2, 3, kalau saya pertama sudah di sana toh, saya kan sudah sini toh, ya. Jadi saya tidak mulai saya tangani. 1, 2, 3. Supaya kamu kelihatan rileks sedikit. Oke, saya persilakan kelompok 2 untuk ada dalam proses presentasi di depan. Kita Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dari Bu Guru dan teman-teman. Sekarang kami akan berpresentasi tentang perang Pajuk. Untuk itu saya mempersilakan teman saya. Perlawanan Rakyat Sumatera Barat. Latar belakang. 1. Perang Padri terdiri di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini digerakkan oleh para pembantu Islam yang sedang konflik dengan kaum adat. Yang kedua, perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri ulama dengan kaum adat. Kaum ulama ingin membatas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum Padri seperti berunding, minum air dan mabuk. Ketiga, perebutan pengaruh antara kaum Padri dan kaum ulama. Jalannya perlawanan. Fase pertama pada tahun 1821 sampai 1825. 1. Pada fase pertama dimulai gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan
pencegahan terhadap patroli Belanda. Yang kedua, perlawanan dipimpin oleh Tuanku pasangan, sedangkan Belanda dibantu pasukan orang pribumi termasuk juga kaum adat. Yang ketiga, periode tahun 1821 sampai 1825. Serangan-serangan Kompari memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. Karena merasa kewalahan dalam melawan Kompari, maka Belanda mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1844, tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan Kompari di wilayah Alam Panjang. Perundingan ini dikenal dengan perundingan massa. Bonjol juga tidak keberatan dengan adanya perundingan damai tersebut, tetapi Belanda justru dimanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Tuanku kemudian Belanda juga memaksa Tuanku Siangan dan Kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mangsinai justru melakukan perlawanan. Tetapi Belanda lebih kuat, bahkan pusat pertahanannya kemudian dibakar dan Tuanku Mangsinai ditangkap. Tindakan Belanda itu telah menimbulkan amarah kaum Padri Alahan Panjang dan menyatakan perbantahan kesepakatan dalam perjanjian massa. Lalu Imam Bonjol menyuarakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum Padri masih terus berlangsung di berbagai tempat. Fase kedua pada tahun 1825 sampai 1830. Bagi Belanda, tahun ini digunakan untuk sedikit mengendorkan ofensinya dalam Perang Padri, upaya di mana diusahakan sekuat tenaga. Pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani perjanjian Padang. Isi perjanjian Padang itu antara lain: 1. Belanda menguasai kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Seruaso, Padang Bubur, Singandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Dan ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Keempat, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga, tahun 1830 sampai 1837 atau 1838. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi perlawanan kaum Padri. Dimulailah Perang Padri fase ketiga. Pada pertemuan fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Dengan demikian, kekuatan para pejuang di Sumatera Barat akan meningkat. Orang-orang Padri yang mendapatkan dukungan kaum adat itu bergerak ke pos-pos tentara Belanda. Datangnya bantuan pasukan dari Jawa pada tahun 1832, maka Belanda semakin meningkatkan ofensif terhadap kekuatan kaum Padri di berbagai daerah. Kemudian dikeluarkan Kata Panjang. Kata Panjang adalah pernyataan atau janji hikmat yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah pengumuman Kata Panjang ini, kemudian Belanda mulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Padri. Isi perjanjian Kata Panjang pada tahun 1833. 1. Penduduk dibebaskan pembayaran pajak atau kerja rodi. Yang kedua, Belanda akan menjadi penengah jika timbul perselisihan antara penduduk. Yang
Ketiga, perdagangan dilakukan hanya dengan Belanda. Yang keempat, penduduk boleh mengatur pemerintahan sendiri. Akhir perlawanan. Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak pada tanggal 25 Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Tanggal 19 Januari 1839 ia dibuang ke Ciambon dan tahun 1891 dipindahkan ke Manado sampai meninggal pada tanggal 6 November 1864. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Perang Padri. Dari materi yang telah dipaparkan, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain mengenai materi kami? Jika ada tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan apa saja dampak dari Perang Padri. Ya, terima kasih. Saya akan mempersilakan teman saya untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan apa saja dampak dari Perang Padri. Ya, saya akan menjawab apa saja dampak Perang Padri. Yang pertama, jatuhnya kerajaan Duyung atau kawasan Sumatera Barat ke tangan Belanda. Yang kedua, penangkapan dan pengasihan Tuanku Imam Bonjol ke Cianjur. Yang ketiga, bersatunya para pemimpin agama serta tradisional untuk menantang penjajahan Belanda. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu mengapa kaum adat pada akhirnya membela kaum Padri pada Perang Padri di Minangkabau? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mempersilakan teman saya untuk menjawab. Silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Mengapa kaum adat pada akhirnya membela kaum Padri pada Perang Padri di Minangkabau? Akhirnya kaum adat bergabung dengan kaum Padri untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dengan demikian, alasan kaum adat pada akhirnya mau bergabung dengan kaum Padri karena merasa dimanfaatkan oleh Belanda sehingga berbalik arah dan bergabung dengan kaum Padri. Apakah masih ada pertanyaan? Saya persilakan. Ini saya akan bertanya, mengapa Perang Padri disebut Perang Saudara? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Universitas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Mengapa Perang Padri disebut Perang Saudara? Sebelum masyarakat sudah berkata akan meninggalkan kebiasaan tersebut, namun masyarakat masih tetap menjalankan kebiasaan tersebut dan membuat kaum Padri marah sehingga terjadinya peperangan. Perang Padri bisa disebut juga sebagai Perang Saudara, karena dalam perang tersebut melibatkan Minang dan Mandailing. Apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Saya persilakan. Ya, saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa yang mendorong kaum Padri dan kaum adat bersatu dalam Perang Padri? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan teman yang sudah disampaikan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi Perang Padri selama masa genjatan senjata dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol kemudian mencoba membujuk kaum adat untuk bersatu dengan kaum Padri karena Tuan Imam Bonjol menyadari bahwa lawan sebenarnya adalah pasukan Belanda. Akhirnya terjadi kesepakatan dan perdamaian yang mempersatukan antara kaum Padri dan kaum adat untuk bersama-sama melawan pasukan Belanda. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, presentasi ini saya tutup. Sekian dan terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk terima kasih untuk presentasinya. Terima kasih sudah menjawab. Sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kita ulang lagi. Kita break dulu. Sini tenang. Karena kita tidak tahu perhatian. Kelompok yang berbeda berbeda. Satu dari sini. 1, 2, 3.
mengenai perang padri. Jadi perang padri itu dia punya proses perannya diselesaikan, ada 3 proses atau 4 tadi yang dijelaskan. Untuk itu kepada kelompok tim Aceh untuk mempresentasikan hasil diskusinya disilakan ketua kelompok, moderator dan timnya. Kita kasih apa dulu untuk kelompok. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu guru yang telah memberikan kesempatan untuk kami. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang peperangan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Latar belakang yang pertama, Aceh memiliki kedudukan yang strategis dan menjadi pusat perdagangan daerahnya yang luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu dalam hal ini kedudukan Neerlandia Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Yang kedua, adanya Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Terkait Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan menggunakan kedaulatan Aceh. Tetapi secara geografis politis Belanda merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris tidak lagi sebagai penghalang dan Belanda mulai dapat mendekati wilayah Aceh. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siap, Sultan Ismail. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Siap. Isinya antara lain Siap mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Artinya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siap seperti Deli Asahan, Kampar, dan Indragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Padahal daerah-daerah itu sebenarnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. Ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Isi Traktat Sumatera itu antara lain Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Jalannya perlawanan. Yang pertama, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Pecahlah pertempuran antara Aceh melawan Belanda. Para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Syah II mengobarkan semangat jihad, angkat senjata untuk melawan kezaliman Belanda. Para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Polim, Tengku Cikditiro memproklamirkan ikrar Perang Sabi atau Perang Sabil. Perang Sabil merupakan perang melawan HP Baulada atau kafir Belanda. Perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Memasuki fase ini dan memimpin perang melawan rakyat Aceh, diangkatlah gubernur militer yang baru, yakni Van Houten, 1898 sampai 1904. Pada periode tahun 1899 sampai 1909, di Aceh disebut dengan masa 10 tahun berdarah. Van Houten juga mengarahkan pasukan anti-gerilya yang disebut Korps Mauthausen atau Marsose, yakni pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan ofisir-ofisir Belanda. Mereka pandai berbahasa Aceh. Dengan demikian, mereka dapat bergerak sebagai informan.
Dengan kekuatan penuh dan sasaran yang tepat karena adanya informan pembayaran, serangan Belanda berhasil beraikan para pemimpin perlawanan. Teuku Umar bergerak menyingkir ke Aceh bagian barat dan Panglima Polem dapat digiring dan bergerak di Aceh bagian timur. Pada Februari 1869, Teuku Umar gugur. Perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dengan pasukannya memasuki hutan dan mengembangkan perang gerilya. Istri, ibu, dan anak-anak Panglima Polem ditangkap oleh Belanda. Dengan tekanan yang bertubi-tubi, akhirnya Panglima Polem juga menyerah pada 6 September 1903. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh yang sudah berdiri sejak 1514 harus berakhir. Pada tahun 1906, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap, dibuang ke Sumedang, Jawa Barat sampai meninggal pada tanggal 8 November 1908. Cut Nyak Mutia melanjutkan perang melawan kekejaman Belanda, tetapi Cut Nyak Mutia akhirnya dapat didesak dan gugur setelah beberapa peluru menembus kaki dan tubuhnya. Demikianlah hasil presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi usul saran, saya persilakan. Ya, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Mengapa perang Aceh berlangsung sangat lama? Mengapa perang Aceh berlangsung sangat lama? Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya pada Batista. Ya, saya akan menjawab pertanyaan mengapa perang Aceh berlangsung sangat lama. Perang Aceh ini berlangsung cukup lama karena sejumlah faktor, yaitu yang pertama adanya kegigihan rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Yang kedua, Belanda kurang informasi akan masyarakat Aceh sehingga Belanda kesulitan untuk menangkap masyarakat Aceh. Demikianlah jawaban kami. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok? Saya ingin bertanya, siapa saja tokoh-tokoh dalam perang Aceh? Saya persilakan kepada teman saya, Eli. Di sini saya akan menjawab apa saja tokoh-tokoh yang di dalam perang Aceh. Yang pertama, Cut Nyak Dien. Yang kedua, Teuku Umar. Yang ketiga, Muhammad Daud Syah. Yang keempat, Cut Nyak Mutia. Yang kelima, Panglima Polem. Yang keempat, Nanan Boy. Demikianlah jawaban kami. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya tentang apa saja cara yang dilakukan oleh Belanda untuk menaklukkan Aceh. Saya persilakan kepada Yang pertama, memecah belah persatuan antar masyarakat Aceh karena rasa kesatuan cukup kuat. Yang kedua, menghadapi para ulama yang cukup fanatik untuk memimpin perlawanan. Yang ketiga, menghadapi kaum bangsawan dan keluarganya dengan bersikap lunak. Demikianlah jawaban kami. Apakah ada masih ada pertanyaan? Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3, kita kasih aplaus dulu. Terima kasih untuk ketiga kelompok yang boleh mempresentasikan hasil diskusi daripada anak-anak di hari ini. Dan presentasinya baik dan sangat baik karena semua anak sudah punya kesiapan untuk ada di depan. Lalu kemudian dari hasil diskusi daripada ketiga kelompok ini, semua anak sudah boleh memahami perang di Ponorogo, perang Padri, dan perang Aceh. Kalau semua anak sudah boleh memahami, maka di kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dibahas oleh anak-anak tentang ketiga perlawanan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia menghadapi perlawanan dari pihak Belanda. Siapa yang bisa ambil kesimpulan di siang hari ini? Ya, silakan Nona. Nama Nona yang cantik ini adalah Novita yang akan mencoba
mengambil kesimpulan di siang hari ini buat kita semua. Silakan Nak. Kesimpulan perlawanan Perang Padri. Perang Padri pun dianggap selesai dengan kemenangan jatuh ke pihak kolonial Belanda. Sementara Tuan Kota Busai bersama sisa-sisa pengikutnya terpaksa pindah ke negeri Sembilan di Semenanjung, Malaya. Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Neolandika di bawah kendali Hindia Belanda. Kesimpulan yang kedua, dalam sejarah Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 dan berakhir pada 8 Februari 1904. Artinya, perang ini berlangsung selama 30 tahun. Pada akhirnya, Belanda berhasil menguasai Aceh sepenuhnya pada 1904 dengan pembubaran Kesultanan Aceh. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kesimpulannya. Tadi teman ambil kesimpulan mengenai Perang Padri dan Perang Aceh. Yang dibilang bahwa Perang Aceh itu berlangsung cukup lama karena sudah ada penjelasan dari anak-anak tadi. Untuk itu terima kasih Nona Novita yang sudah boleh mengambil kesimpulan di siang hari ini untuk semua teman-teman yang mewakili. Untuk kesimpulan yang berikut mungkin ada lagi dari anak-anak yang bisa mengambil kesimpulan. Silakan Nona Sri. Ya, terima kasih. Saya akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini, yaitu Perang Diponegoro adalah perang yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830 di daerah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Dalam perang terjadi antara Belanda, penduduk pribumi yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini disebabkan pihak Belanda membangun jalan dari Yogyakarta ke Magelang yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dalam peperangan yang berlangsung selama 5 tahun ini dimenangkan oleh pihak Belanda. Setelah kekalahan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar sampai beliau wafat tanggal 6 Januari 1855. Perang ini juga mengakibatkan banyak korban tewas dari pihak Belanda maupun Ya, di Ponorogo itu berarti bahwa ketiga kelompok punya kesimpulan sudah boleh diambil oleh kedua siswa yang sudah boleh mengambil kesimpulan di siang hari ini. Untuk itu saya mau bilang di siang hari ini bahwa kejadian di Ponorogo, perang di Ponorogo itu sebab utama tadi ada dibilang, sebab utama dan sebab umum. Sebab utama itu yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa yang pertama adalah karena patok-patok yang ditanam oleh kaum Belanda. Kaum Belanda dalam patok-patok di daerah maka leluhur daripada sistem kekuasaan daripada Pangeran siapa? Perang di Ponorogo tadi dipimpin oleh siapa? Perang di Ponorogo dipimpin oleh Perang di Ponorogo tadi dipimpin oleh siapa? Pangeran di Ponorogo. Jangan lupa. Jadi patok-patok itu ditanam, lalu kemudian di jalan patok itu kan makam leluhur, orang Jawa itu biasa pakai makam leluhur. Dia punya keturunan daripada kerajaan itu tetap ditanam, meninggal dan ditanam sendiri. Lalu makam leluhur itu mau dibongkar untuk buat jalan oleh Belanda. Itu yang tidak diterima oleh pihak dari Ponorogo. Pada akhirnya Ponorogo juga menghadapi sistem pemerintahan Belanda dengan gigih sampai selesai. Kemudian daripada Perang Aceh itu kenapa sampai terjadi perang? Kenapa sampai kolonialisme dan imperialisme bisa ada di Aceh? Kalau anak-anak lihat di peta itu Aceh itu adalah batas daripada kekuasaan daripada Eropa itu masuk pertama di Indonesia melalui Selat Malaka, lalu masuk ke Aceh itu. Makanya di situ dia punya daerah utamanya untuk tempat apa tuh perdagangan. Kalau tempat perdagangan tadi dihasilkan adalah lada. Apalagi yang dihasilkan? Selain lada apa lagi? Cangkir kopi, apa lagi? Pala, apa lagi? Hasil tambang. Ya, hasil tambang yang dimiliki oleh masyarakat Aceh yang mengakibatkan sehingga Belanda itu ada di kekuasaan di daerah Aceh, di daerah Sumatera. Kemudian yang berikut adalah Perang Padri. Perang Padri, siapa punya kelompok ini Perang Padri? Ya, kelompok 2 Perang Padri itu memakan teman yang cukup banyak. Karena Perang Padri itu berlangsung daripada tahun 1821 sampai tahun 1830. Itu berarti bahwa Perang Padri berlangsung berapa tahun? Perang Padri dari tahun 1821 sampai 1837. Cukup lama itu kalau sistem pemerintahan Perang Padri menghadapi Belanda.
Lalu pada sistem pemerintah Kompadri ini cerita paling bagus di sini. Ada masalah yang terjadi di Kompadri, kaum adat dengan Kompadri. Kaum adat ini masih ada dalam ikatan kekuasaan daripada kehidupan yang masih mengikat mereka. Kompadri itu yang suka kalau orang main judi. Kompadri itu tidak suka kalau kaum adat itu lalu menyambung ayam. Itu yang tidak disetujui oleh Kompadri. Makanya Kompadri itu menentang sistem kekuasaan kaum adat. Simbolis sekalipun ketua adat dalam kekuasaan kaum adat, tapi ketua hidup itu harus benar. Semua mengajak orang sebagai untuk mengikuti ketua punya kegiatan aktivitas yang tidak benar. Contoh, kalau kaum adat sudah menampakkan karakter yang tidak baik, otomatis masyarakat mengikuti. Itu yang tidak disenangi oleh sistem kekuasaan daripada kaum Padri. Lalu kemudian kaum Padri ini, waktu Belanda masuk, kaum Padri tidak bersama-sama dengan kaum Belanda, dia menentang Belanda. Tapi karena kaum adat dan kaum Padri ini berjalan, akhirnya kaum adat bekerja sama dengan kaum Padri untuk menghadapi sistem kekuasaan daripada kaum Padri, menghadapi kaum Padri. Tapi karena mereka sudah tertindih dengan perang, maka kaum adat mulai menyadari, oh ternyata betul terpecah belah, maka betul kita tidak bisa menghadapi sistem kekuasaan daripada Belanda. Makanya pada fase pertama, pada fase kedua itu mereka ada dalam perpecahan. Tetapi pada fase yang ketiga mereka mulai menyadari, oh ternyata kaum Padri dengan kaum adat itu harus bersatu untuk menghadapi sistem kekuasaan daripada Belanda. Itu kesimpulan yang tadi diambil oleh anak-anak dan itu refleksi yang diambil oleh saya untuk pembelajaran di hari ini. Lalu kemudian saya bertanya dari anak-anak, dari proses pembelajaran di hari ini ada nilai-nilai apa yang anak-anak angkat dari perang Padri, perang Aceh, kemudian perang Diponegoro. Anak-anak dapat karakter apa di sini? Karakter apa yang didapat? Yang di sana? Karakter apa yang nampak? Cinta tanah air. Kalau cinta tanah air, kaum Padri dan kaum adat baku pukul saja, supaya sama-sama mati sudah mau berjuang tidak. Kalau di sini karakter kerjasama, ada kerjasama kelompok tadi, semua kelompok bekerja sama. Ini nanti yang KPD ini kita kelompok sudah bagi ini dua teman kerja yang ini dua teman kerja itu kerjasama itu berkali. Lalu kerjasama antar klan. Kalau kita tidak bekerja sama untuk satu daerah, untuk sama-sama bergandengan tangan, maka kita akan kalah untuk menghadapi sistem kekuasaan daripada Belanda yang ada di Indonesia. Kalau di sini tanggung jawab, apa lagi? Keberanian. Kalau orang yang takut-takut tuh, maka dia bisa presentasi di depan. Makanya siswa disuruh presentasi di depan. Karena ada keberanian, maka sekalipun kita mati, kita mati pun kita akan maju. Sekalipun diasingkan dipindah dari satu daerah ke daerah lain, pada akhirnya juga kita akan dibunuh lagi, tetap kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya kita merdeka 17 Agustus 1945. Itu refleksinya, ada nilai-nilai yang bisa diangkat oleh anak-anak di siang hari ini untuk pembelajaran di hari ini. Kesimpulan sudah selesai. Lalu anak-anak ada daftar checklist yang kedua yang juga saya akan berikan kepada anak-anak ada dua checklist, saya satu kali bagi. Tapi checklist yang pertama ini saya bagi untuk anak-anak bisa ada dalam proses evaluasi, yaitu ada soal yang diberikan 5 soal. Setelah anak-anak ada dalam proses evaluasi ini langsung periksa pekerjaan yang dikerjakan dengan cara kita tukar pekerjaan. Setuju? Tukar pekerjaannya lalu begini sampai di belakang. Pertanyaannya dijawab dulu, baru ada refleksi siswa terhadap proses pembelajaran di hari ini. Dua langsung satu kali ya. Ya, di sini bagi. Perhatikan soal di depan. Langsung ada nilai yang diambil dari hasil proses tes di hari ini. Perhatikan soalnya. Soal yang pertama, silakan baca. Perang Diponegoro, semua perhatikan ke depan supaya satu kali. Perang Diponegoro juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa. Kemudian Perang Jawa, kemudian perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa hingga Belanda. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock
yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas sekitar 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara, lalu tentara Belanda dan serdadu itu yaitu 7.000. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Perhatikan soalnya. Sebab khusus terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro. Sebelumnya semua buku ditutup dulu. Kata akhirnya ini kita masuk dalam buku cetak sementara. Semua kertas-kertas dimasukkan dulu untuk kamu bisa menjawab. Ya, saya lupa tadi. Ya, silakan. Pertanyaannya sebab khusus baca soal. Baca soal baik-baik dulu. Ya, kita lihat soal nomor 1. Ini nomor 1. Belanda mampu mengalahkan dan terus melaju sehingga di Luhak Agam pada tahun 1822, 14 Agustus, pemimpin pasukan Belanda, Kapten Govner, menderita luka di pertempuran Baso dan meninggal pada 5 September 1822. Perhatikan di depan. Pada tanggal 15 November 1825, perjanjian massa disepakati antara Belanda dan Kompardi yang dipimpin Tengku Imam Bonjol. Pada saat bersamaan Belanda kewalahan dengan konflik di Eropa dan di Jawa. Selama masa gencatan senjata, Kompardi berusaha memperbaiki semua keadaan. Lalu perang Pardi diawali dengan perpecahan di kalangan rakyat Indonesia sendiri. Sebutkan. Yang pertama, munculnya gerakan Wahabi di Sumatera Barat, konflik antara Kompardi dan kaum adat. Soal ini kapan saya langsung tahu. Lalu persaingan di antara pendukung gerakan Wahabi, dukungan pemerintah kolonial terhadap kaum adat, dukungan pemerintah kolonial terhadap gerakan. Ya, siap. Nomor 3. Nomor 3. Dalam perjanjian Linggarjati salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, Madura. Setelah perjanjian Linggarjati disepakati, maka pasukan Belanda harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1946. Itu artinya perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik dan membuat rakyat Bali menjadi kecewa, kemudian memacu perlawanan Ranjagaraga. Langsung lihat di bawah. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soal. Sudah itu kita akan tukar. Kamu opornya terus 1, 2, 3, 4, 5 opor terus. Hasil opornya ke sini. Opor, habis itu nona yang di ujung, oporkan ke nona yang di belakang. Ya, nona yang butuh, opor ke nona samping di belakang. Saya punya 1. Opor. Mau periksa 2. 3. 4. 5. Dan terus sampai mana ada 1 di sini? Ya. Siap, kita akan periksa. Kita akan periksa. Ya, terima kasih Mulan.
periksa langsung di situ. Nomor 2, nomor 3, nomor 4A, nomor 5. Ya, sudah? Yang anak-anak present, kamu pegang ada siswa yang benar semua, angkat tangan. Angkat tangan tinggi, yang kamu periksa dapat siswanya punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 siswa yang benar semua. Salah satu, angkat tangan. 1, 2, 3. Itu berarti tadi 6, 7, 8, 9. Salah 2. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 siswa yang berhasil di siang hari ini. Yang salah 4 tidak ada. Siapa salah 4 tidak ada? Tidak. Selesai, itu berarti bahwa kamu berhasil dalam sistem pembelajaran di hari ini atau proses pembelajaran di hari ini karena ada siswa yang benar semua. Di antaranya tadi ada 7 orang yang benar semua. Kasih aplaus dulu. Minggu depan kita akan ada dalam proses pembelajaran yang sama dengan model pembelajaran yang nanti dirubah karena 2 minggu ini kita sudah pakai model pembelajaran PBL. Nanti minggu depan kita akan rubah dengan nanti pergerakan nasional dengan penjelasan dari saya bahwa kita akan mulai dari pergerakan nasional. Kita sudah selesai di hari ini. Saya minta terima kasih buat semua anak-anak yang boleh mempresentasikan dan menjawab semua soal yang diberikan. Lalu kelompok-kelompok juga sudah menjawab. Ada 2 kelompok yang boleh menanyakan proses pembelajaran dan proses diskusi kelompok tadi. Jika ada data teknis, itu kamu sudah selesai mengisi soal, 5 soal itu dan ada data teknis. Kemarin itu saya sudah kasih tampilan data teknisnya di depan dengan di fokus, tapi sekarang tidak lagi. Kamu refleksikan, masing-masing tulis di kertas ini bahwa kamu menilai sistem pembelajaran yang ini oleh urutan capaian pembelajaran, materi, hari ini pembelajarannya menyenangkan, hari ini kami lelah, tulis di situ. Ya, silakan refleksikan proses pembelajaran di hari ini. Penilaiannya dari kamu. Tulis, lalu siswa saya kasih ingat anak-anak. Tolong tulis yang bisa saya baca. Jangan saya tidak bisa baca. Kamu punya tulisan, tulis pelan-pelan saja. Supaya saya bisa membaca. Jangan begini saya baca begini tidak bisa dibaca. Tadi ada LKPD, tadi ada materi yang diberikan, tadi ada video pembelajaran. Nanti kita tetap berproses seperti ini lagi dengan model-model pembelajaran yang inovatif. Yang sudah selesai nonton di meja saya di tengah, saya angkat nama. Sudah selesai menulis? Ya, kumpul. Masing-masing kelompok langsung isi. Langsung kumpul dengan yang tadi sekalian semua satu kali kumpul. Kelompok belakang kalau sudah, kalau kelompoknya maju ke depan. Ya, selesai. Ya, terima kasih atas hasil diskusi Milan di hari ini. Dan karena hasil diskusinya anak-anak sudah boleh menjawab pertanyaan, sudah mengirim pertanyaan minggu kemarin, maka saya kasih anak-anak punya hadiah, satu kelompok dapat kue 1. Boleh?
Satu kelompok satu ya. Saya akan menutup pembelajaran di hari ini. Sama Esi, saya persilakan untuk pamit itu. Teman-teman dan ibu guru, teman-teman proses pembelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa menunjukkan doa yang kita masing-masing. Berdoa menang. Berdoa selesai. Terima kasih Nona Esi. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Silakan.